Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop yang kita bacakan pada saat ini adalah pernyataan Tuhan Yesus untuk memberikan perintah baru kepada murid-muridnya, yaitu untuk saling mengasihi satu sama lain. Sebelum pada bagian ini dalam Yohanes 13 ayat sampai 30, Yesus makan malam bersama untuk terakhir kalinya dengan para murid-murid. Makan malam ini ataupun the Last Supper adalah makan malam yang terpenting, di mana pada saat tersebut Yesus mengatakan bahwa salah seorang dari 12 murid ini akan menyerahkan aku. Petrus menyuruh Yohanes untuk bertanya kepada Yesus, siapa yang akan mengkhianatinya? Kemudian Yesus mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas sebagai pertanda bahwa Yudaslah pengkhianat itu. Seketika itu juga setan menguasai Yudas sepenuhnya. Yesus kemudian berkata kepada Yudas, "Apa yang mau kamu perbuat, lakukanlah segera." Murid-murid lain berpikir bahwa Yesus menyuruh Yudas untuk membeli sesuatu atau apapun itu atau memberikan sedekah kepada orang miskin. Tetapi ternyata lain, saudara terkasih. Tapi kemudian Yudas pergi dan meninggalkan Yesus dan murid-murid lainnya. Alkitab mencatat dalam bahasa Inggris, "It was night." Kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi kata malam. Bagi Injil, Yohanes mempunyai makna simbolik terhadap Yudas. Hal itu mengatakan bahwa Yudas masuk ke dalam kegelapan, tadi kata malam, dan tidak akan pernah keluar lagi. Ini adalah pertemuan terakhir Yesus dengan Yudas sebelum Yudas mencium Yesus nantinya di Taman Getsemani. Kata-kata dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 adalah kata-kata yang intimate yang secara khusus diberikan kepada murid-muridnya yang sejati. Yudas adalah murid yang palsu, sudah pergi. Sekarang Yesus berkata kepada murid-muridnya yang satu demi satu, yang lainnya juga, bahwa mereka akan mati di dalam namanya. Setiap dari mereka akan mengikuti Kristus kemanapun Tuhan Yesus memimpin dan mengarahkan hidupnya. Mari kita cek berdasarkan ayat dalam perikop kita. Dalam Yohanes 13 ayat 33, Yesus memanggil para murid dengan kata, "Hai anak-anakku." Ini adalah panggilan khusus yang tidak ada di dalam seluruh Alkitab. Kata yang dipakai ini berbeda dengan bahasa Yunani ya. Kalau dalam bahasa Yunani ini kata yang dipakai adalah kata teknia. Kalau di bahasa Inggris kan artinya my little children, bahasa Inggris maaf. Kalau di bahasa Inggris kan artinya my little children. Ini berbeda dengan kata paidia atau children atau anak-anak dalam bahasa Inggris. Ini teknia ya, my little children. Kata yang secara khusus beri impresi kepada Yohanes
yang menulis bagian ini. Teknia adalah kata yang dipakai seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil, seperti orang tua yang sudah mau mati di tempat tidur dan memanggil anak-anaknya yang masih kecil untuk memberikan pesan yang terakhir kepada mereka. Kata ini memberikan kesan yang mendalam bagi Yohanes sehingga ia memakai kata ini dalam surat-suratnya yang lain. Dalam 1 Yohanes 21 kita bisa baca, "Hai anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengadil, seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Dan banyak lagi ya. Bukan istilah teknia saja yang dipakai oleh Yohanes, tetapi juga perintah baru yang ada pada Yohanes 13 ayat 34. Ini sangat penting ya. Perintah baru sesuai judul perikopnya. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Istilah perintah baru hanya dicatat oleh Yohanes. Mari kita catat. Hanya dicatat oleh Yohanes. Ini adalah hal-hal khusus yang Yohanes tangkap dengan begitu indah, dengan inspirasi Roh Kudus. Injil sinoptik lainnya, Matius, Markus, dan Lukas tidak mencatat bagian ini. Perintah baru ini memberikan inspirasi yang sangat dalam bagi Yohanes, sehingga perintah baru ini mewarnai seluruh 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Kita mengetahui bahwa perintah baru untuk saling mengasihi menjadi pusat dari surat-surat ini. Bapak Gereja Jerome menulis tentang Yohanes pada masa tua Yohanes. Saat Yohanes tua, dia ditolong dan banyak orang berkumpul mendengarkannya. Yohanes mencatat bahwa Yohanes sering berkata, "Teknia, little children, hai anak-anakku, kasihilah satu dengan yang lain." Mereka lama-lama bosan dengan perkataan ini dan bertanya kepada Yohanes, mengapa dia terus-menerus mengatakan hal ini. Lalu Yohanes menjawab, "Because it is the Lord's command, and if it is alone kept it, it is sufficient." Ini menjadi sangat penting karena perintah Tuhan adalah hal tersebut, dan jika ini diaplikasikan pada gereja Tuhan, maka itu sudah sangat cukup. Mari kita merenungkan perintah dalam Yohanes 13 ayat 34 ini. Ada kebenaran yang sangat penting sehingga kita bisa kagum atas perintah yang maha penting ini. Dua hal yang sangat besar dalam perintah ini yang bisa kita renungkan. Sesuatu yang menarik ketika kita melihat perintah Yesus untuk saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tetapi kalau kita lihat dalam 1 Yohanes dan 2 Yohanes, Yohanes tidak pernah menulis secara langsung supaya kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Yohanes tidak pernah mencatat secara langsung tentang kasih Kristus kepada murid-muridnya. Yohanes selalu berbicara tentang kasih Allah kepada anak-anaknya. Ketika Yohanes berbicara dengan Kristus, Yohanes berbicara tentang kasih Allah dan memberikan Yesus Kristus bagi kita. Yohanes mendorong kita untuk mengasihi sesama seperti Allah telah mengasihi kita. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Mengapa Yohanes mencatat seperti demikian? Karena Yohanes semakin menyadari signifikansi peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu pada saat-saat terakhir Yesus sebelum Yesus memberikan perintah baru untuk saling mengasihi. Ketika Yesus mencuci dan membasuh kaki murid-muridnya, itu sebenarnya adalah Allah sedang menyatakan kasih kepada murid-muridnya. Ketika Yesus berkata salah satu di antara "Kamu akan menyerahkan aku," di situ Allah sendiri sebenarnya sedang mengatakan bahwa salah seorang dari mereka akan menyerahkan anaknya yang tunggal itu. Ketika Yohanes sedang bersandar kepada Yesus dan menyatakan siapakah orang itu, Yohanes sadar bahwa dia sedang bersandar kepada dada daripada Allah itu sendiri. Ketika Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan disalibkan dan dimuliakan, sebenarnya Yohanes sadar bahwa Allah sedang menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya melalui diri Yesus Kristus.
Yohanes menyadari bahwa Allah sedang menyatakan kasih-Nya kepada mereka malam itu ketika Yesus berkata, "Aku akan disalibkan dan menyerahkan nyawaku. Biarlah engkau melihat kasih yang terpuncak ini, dan biarlah engkau saling mengasihi sama seperti Allah mengasihi engkau." Yohanes menyadari bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang telah datang ke dalam dunia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ketika Yohanes mengatakan dalam surat-suratnya bahwa Allah mengasihi kita, bukan dia sedang merendahkan Tuhan Yesus, tetapi dia justru sedang meninggikan Kristus. Karena Yohanes sadar bahwa Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia, firman yang adalah Allah itu sendiri yang telah datang sebagai manusia, dan yang mati menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Yohanes menganggap perintah saling mengasihi dan percaya kepada Kristus bukanlah dua perintah, tetapi melainkan satu perintah. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan kepada Kristus kepada kita. Dalam terjemahan Inggrisnya, "And this is His command." Menggunakan kata command singular, command itu perintah ya, perintah tunggal. Kalau kita membaca perintah itu seperti ada dua, supaya kita percaya akan nama Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Perintah untuk saling mengasihi tidak bisa dilepaskan dengan perintah untuk saling percaya kepada Kristus. Inilah salah satu perintah yang ditujukan kepada orang beriman, pada murid-murid sejati, dan kita sudah percaya, beriman dan lahir baru dalam Kristus. Perintah untuk saling mengasihi dan perintah untuk saling percaya kepada Kristus bukanlah dua perintah, melainkan satu perintah yang menjadi satu di dalam hidup murid-muridnya yang sejati dan hidup orang-orang percaya. Dan kalau kita kembali kepada 1 Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekali lagi ditegaskan di sini bahwa dunia akan tahu bahwa engkau adalah murid Kristus jikalau engkau saling mengasihi. Hal ini bukan berarti kalau kita tidak mengasihi satu sama lain, maka orang-orang tidak akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Namun penekanan adalah kalau kita tidak mengasihi satu sama lain, bukan hanya dunia yang tahu kita bukan murid-muridnya, tetapi sebenarnya kita bukanlah murid-murid Kristus. Kalau kita tidak mengasihi satu sama lain, kita bukanlah murid-murid Kristus yang sejati. Karena kita sudah sungguh-sungguh dipersatukan dengan Kristus, maka murid-murid Kristus akan sejatinya pasti sudah mati, dan tidak mungkin tidak secara natural kita harus saling mengasihi. Hal inilah kenapa pada saat Kristen, kehidupan Kristen pada saat ini, apa yang menjadi identitas orang Kristen itu pertama adalah dipadang dalam kolom ID-nya, kolom ID atau kolom agama KTP yang dinyatakan Kristen. Karena itu yang menjadi identitas orang Kristen. Yang kedua apa? Ketika orang Kristen tersebut memakai tanda salib, kalung salib, memakai anting salib, memakai gelang salib pada bagian tubuhnya, secara fisik dan secara identitas mereka menyatakan sebagai orang Kristen. Itulah pada saat ini. Tetapi ketika dalam suatu ancaman datang mendarat kita, ancaman yang sangat serius yang bisa menghilangkan nyawa, terkadang kita harus menyimpan tanda pada tubuh kita seperti kalung salib, anting salib, dan juga gelang salib tadi, dan bahkan mungkin KTP kita sembunyikan untuk menghindari ancaman tersebut. Tetapi dalam prakteknya, apa yang menandakan kita bisa menjadi murid Kristus? Hanya tadi kata satu tadi itu, saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi dalam perbuatan, hal itu yang bisa menandakan kita sebagai seorang murid Kristus. Demikian saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kasih itu begitu penting sebagai bukti yang paling puncak bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati? Jawabannya adalah pemakaian kata perintah baru dalam Yohanes 13 ayat 34.
memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Supaya seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Saudara terkasih, untuk mendefinisikan kasih secara praktikal, mari kita melihat definisi kasih yang diberikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Allah adalah kasih, Kristus adalah Allah. Karena itu Kristus adalah kasih. Mari kita mengganti kata kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dengan kata Kristus seperti ini. Kristus itu sabar, Kristus itu murah hati, Kristus itu tidak iri hati, Kristus tidak memegahkan diri, Kristus tidak sombong, Kristus tidak melakukan yang tidak sopan, Kristus tidak mencari keuntungan diri sendiri, Kristus tidak pemarah, dan Kristus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kristus tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi Kristus bersuka cita karena kebenaran. Kristus menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Untuk mengungkapkan berita ini sekarang, bisakah kita mengganti kata kasih itu dengan nama ataupun dengan kita sendiri? Kita buat dengan kata saya. Saya itu sabar, saya itu murah hati, saya tidak cemburu, saya tidak memegahkan diri, saya tidak sombong, saya tidak melakukan hal yang tidak sopan, dan saya tidak mencari keuntungan diri sendiri, saya tidak pemarah, dan saya tidak menyimpan kesalahan orang lain, saya tidak bersuka cita, saya tidak bersuka cita karena ketidakadilan, saya tidak bersuka cita karena, tetapi saya bersuka cita karena kebenaran, saya menutupi segala sesuatu, saya percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apa yang saudara rasakan sewaktu membaca hal ini? Pasti saudara merasa malu karena hidup saudara belum seperti ini. Biarlah kita mengerti dengan dalam bahwa kita adalah perintah Tuhan. Kalau kita adalah murid Kristus yang sejati, maka kita harus menyatakan kasih itu, kasih yang dinyatakan dengan jelas, dengan begitu praktis, seperti yang Paulus katakan ini. Waktu kita melihat diri kita sendiri berhadapan dengan kasih Tuhan, kalau kita murid Kristus yang sejati, maka kita sadar seluruh perintah ini adalah sesuatu yang benar. Ketika kita melihat kasih Kristus, ketika kita dipersatukan dengan Kristus, maka kita mau tidak mau harus saling mengasihi, karena jati diri kita sendiri ada di dalam Kristus yang adalah kasih. Biarlah kita saling mengasihi dan dalam segala kesulitan, bahkan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Justru kesempatan Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi, berdoa bagi mereka, dan dengan demikian dunia tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Badge yang kita bawa bukanlah kalung salib, bukanlah Alkitab yang kita pegang. Badge atau tanda kita orang Kristen adalah kita mengasihi satu dengan yang lain. Amin.